kedua, simulasi yang kedua, mat lanjut ya, mat lanjut TKA ya. Simulasi kedua TKA mat lanjut ya. Ipin tulis di sini nomor 31. Kalau Anda punya bukunya, Anda bisa buka di halaman 254. Jika Anda kepingin mau dapat buku ini, ya Anda bisa ceko di salah satu videonya Kipin atau di showcase-nya Kipin ya. Sudah Kipin tampilkan di showcase hari ini ya. Mulai di sini soalnya benar atau salah ya, benar atau salah. Dia bilang nomor 31, jika ya, jika metrik A sama dengan di sini 4235 ya, 4235 dan berlaku ya, dan berlaku, dia bilang berlaku A kuadrat dikurangi XA ya, ditambah tambah apa ini, tambah YI kalau enggak salah ya, ditambah YI ya, sama dengan 0000 ya, maka nilai X tambah Y adalah 20. Benar atau salah? Nah ya, jadi Anda bisa ya, coba Kipin cek dulu itu betul nggak YI, betul ya, ya betul YI ya. Nah kalau Anda lihat di situ soalnya benar atau salah ya, benar atau salah jika metrik A sama dengan ini berlaku A kuadrat min XA plus YI sama dengan ini. Sebenarnya ada kalimat lagi di mana X adalah bilangan real, Y-nya adalah bilangan. Ini mungkin kalimatnya kurang ya, mungkin kurang ya, tapi tidak masalah ya. Cara jawabnya kita jawabannya benar atau salah kita tulis A kuadrat, yang namanya A kuadrat metrik A kuadrat, bukan 4 kuadrat, 3 kuadrat, 2 kuadrat, 5 kuadrat. Sorry ya, bukan seperti itu ya. Yang namanya A kuadrat, Ipin tulis jawab di sini A kuadrat dikurangi XA ditambah YI ya. A kuadrat itu artinya metrik A kali A, 4235. Ipin tulis dengan cepat, harus durasi semenit. Kira-kira bisa atau tidak? 424235 dikurangi metrik A, Kipin tulis lagi 4325, betul ya. Ditambah di sini adalah Y bilangan real ya, harus dikasih compare kalau X, Y adalah merupakan salah satu bilangan real supaya kita nggak menganggap bahwa X itu adalah metrik, betul ya. Terus I-nya adalah 1001 dan juga harus ditampilkan bahwa kalau I itu adalah merupakan identitas ya. Lanjut, baris kali kolom berarti baris kali kolom 4 kali 4 16 ditambah 6 berarti 22. Baris kali kolom 2 12 ditambah 15 berarti 27, betul ya. Baris kali kolom 16 ditambah 6 22. Baris kali kolom 2 4 kali 3 12 ditambah 15 27, paham ya? Ya, metrik. Baris 2 kolom 1 42 kali 4 8 8 ditambah 10 18. Baris kali ini 2 kali 3 6 plus 25 berarti 31 ya. Cara jawabnya seperti itu, min ya, min X kali ini Kipin tulis 4X, X kali ini ya berarti 3X, ini kali ini berarti 2X, ini kali ini berarti 5X. Sebenarnya jujur tidak perlu kita melakukan ini banyak, jujur tidak perlu kita melakukan ini sekian banyaknya. Tetapi kalau Anda kurang puas ya kita kerjakan ya seperti sebenarnya kita cuma butuh kakak buku X itu berarti kita cuma butuh nilai ini aja, satu ini ya dengan yang ini, sebenarnya gitu. Tapi kalau Anda panik ya ditulis saja ya, Y kali 1 Y kali 00 Y kali 00 Y kali 1 Y. Di sini dia bilang ada sama dengan 00 ya, bikin tulis ada metriknya 0 0 0 0. Oke, betul ya, 0 0. Terus kita tulis di sini, kita langsung boleh ya, 22 kurangi 4x, 22 kurangi 4x berarti kita tulis 22 dikurangi 4x ditambah y sama dengan 0. Berarti kita bisa tulis adalah Kipin sana ya, berarti Kipin tulis di atas saja dulu nanti. Berarti ini Kipin tulis pindah ke sana berarti 44. Y-nya pindah ke kiri berarti min Y equal
20. Betul ya? Next, kita butuh Y, kita butuh Y, kita butuh Y. Pakai yang mana Kipin? Terserah Anda sukanya yang gimana? Atau mungkin kita tulis gini, 27 kurangi 3X. 27 dikurangi 3X ya, ditambah 0, betul, sama dengan 0. Makanya Kipin tadi bilang, nggak perlu Anda mengerjakan ini semua. Tetapi kalau kita nggak nulis ini semua, nanti secara nalar kurang teliti gitu ya. Tetapi sebenarnya kata ego itu perlu Anda tekan supaya Anda mengerti ya. Soalnya kan ini soalnya cuma betul atau salah. Jadi kita tidak perlu perfect lah. Tidak perlu perfect ya. 27 min 3X berarti 3X pindah ke kanan. Berarti sama dengan 27, X-nya diketahui adalah 9. Nah, kalau X-nya 9 dimasukkan di sini, berarti hasilnya 36 min Y sama dengan 22, maka Y-nya sama dengan pindah berarti 14. X tambah Y sama dengan 4, Y 9 tambah 14 sama dengan 23. Di sini adalah 20. Betul atau salah? Jawabannya salah. Paham ya? Jadi enggak perlu panik gitu ya, enggak perlu panik. Next, lanjut. Kipin lanjut nomor 32. Lanjut ya, nomor 32 dari buku TK 32. Targetnya Kipin sampai nomor 45 ya. 32 di sini betul atau salah? Dia bilang bayangan ya, bayangan garis Y sama dengan min 2X ditambah 4 jika ditranslasi ya, ditranslasikan oleh ya, oleh di sini adalah min 63 adalah Y min 2X plus 5 sama dengan 0. Betul atau salah? Nah ya, sebenarnya soal ini gampang, tapi Kipin harus tulis soalnya supaya terciptanya record ya. Kuncinya ini kan ngadakan live ini kan supaya peserta seluruh Indonesia bisa mengerti setidaknya prediksi pengarang daripada buku ini. Kira-kira TKA seperti apa, kira-kira basic-basicnya ke arah kemana. Nah, setidaknya dengan live ini Kipin download ya, semoga Anda bisa menemani Anda dalam belajar. Oh gini toh caranya ya, caranya begini. Oke, bayangan garis Y sama dengan min 2X jika ditranslasikan ini, logiknya kalau Kipin jawab begini, Y sama dengan min 2X plus 4. Kalau ditranslasi min 63, hasilnya gimana Kipin? Wow, Anda bisa lihat mengenai perbab, mengenai transformasi caranya coba. Artinya Kipin tidak perlu memakai XY, tidak perlu. Capek kalau pakai XY, capek. Kipin tulis gini, setiap Y diganti Y min 3. Berarti Kipin tulis ya, setiap X diganti X plus 6 min 2 X plus 6 ditambah 4. Selesai. Begitu aja. Sampai semenit? Enggak sampai. Berarti Kipin tulis Y min 3 sama dengan ini di expand berarti min 2X, min 2 ini berarti min 12 plus 4. Anda tanya, Kipin, kok bisa begitu? Ya, setiap X diganti X plus 6, setiap Y diganti Y min 3. Selesai. Bahasanya seperti itu. Anda kepengen tahu lebih dalam, Anda lihat kontennya Kipin, DVT-nya mengenai transformasi. Jelas, ada yang namanya pencerminan sumbu X, bagaimana cara metrik dirotasi dengan pusat 0,090 180 270 atau dengan pusat di C, ya Anda bisa lihat ya. Terus Kipin tulis Y sama dengan min 2X, min 12 tambah 4 itu berarti berapa? Min 8 tambah 3 berarti min 5. Oh, jawabannya begini, berarti Y ditambah 2X, min 5-nya pindah ke sana plus 5 sama dengan 0. Ini bayangannya Y min 2X plus 5. Betul atau salah? Oh, salah. Ya, jadi konsep permainannya seperti itu. Betul ya? Betul ya? Kok salah semua ya? Min 2X, min 12. Nah, betul lah ya. Jadi nanti Anda bisa cek kalau Kipin salah, Anda bisa komen di Kipin. Oke? Ya, lanjut next nomor 33 ya. Kipin dari buku paket ini, semoga yang pelajar Indonesia yang saat sedang menempuh TKA, yang akan menempuh TKA
ya. Tetapi kalau memang saudara Anda mungkin belum bisa mengikuti live ini, bisa dilihat, dikabari kalau Kipin download ya. Jadi Anda bisa memberkati orang lain dengan latihan-latihan 3A. Nomor 33, Kipin lanjut 33. Di sini sama, dia bilang jika fx ya, jika fx sama dengan x pangkat 2, maka dia bilang maka limit, oh my god, limit x mendekati 3, limit x mendekati 3, fx dikurangi f3 dibagi x min 3 nilainya 0. Betul atau salah? Nah, sebenarnya secara spontan kalau kita mau tahu ini betul atau salah, kalau Anda smart, kita bisa sampai mungkin sekitar 15 detik selesai. Tapi Kipin tidak mau. Di sini Kipin mau ngajari sebuah basic supaya Anda bisa nalar ya. Jangan punya cara cepet selesai. Belum tentu soalnya seperti ini. Kalau soalnya diputar lagi, Anda tidak ngerti gitu ya. Jadi Anda harus belajar basic dibilang. Nah, artinya limit x mendekati 3f ini artinya gini. Kipin tinggal tulis saja limit x mendekati 3. fx-nya Kipin tulis x kuadrat min f3, berarti yang dimaksud dengan f3 itu adalah sama dengan 3 kuadrat berarti 9. Berarti x kuadrat 9 x min 3. Di dalam limit aljabar kuncinya dia tidak boleh 0 per 0. Betul ya? Tidak boleh 0. Anda masuk 0 x3 pasti 0 per 0. Nah, supaya tidak terjadi 0 per 0, langkah pertama difaktorkan. Yang langkah kedua dikali sekawan kalau soalnya akar. Ya, nah tapi tipe ini bukan dalam akar. Kalau bukan dalam akar berarti Anda harus faktoris. Intinya harus dicoret x min. Ya, bisa juga kita pakai L'Hospital, pakai cara turunan bisa. Tapi Kipin mau ngasih secara basic, berarti Kipin tulis limit x mendekati 3. Di sini x kuadrat min 3 x plus 3. Di sini x min 3 harus dicoret. Setelah dicoret, Anda langsung masukkan 3 tambah 3, didapat nilainya. Nah, betul atau salah? Wih, kok salah semua ya? Kok salah semua? Lanjut ya. Kok salah semua? Lanjut ya. Kalau Anda mau pakai turunan juga boleh. Mau pakai turunan differential L'Hospital, ini diturunkan berarti 2x. Ini diturunkan berarti 1. X-nya dimasukkan 3. Nah, dari awal start bisa ya. Cuma kita tidak bermain seperti itulah ya. Jadi supaya basic Anda kena ya. Kalau Anda nanti soalnya diputar, Anda tidak bisa tambah cilaka. Oke, lanjut next di soal nomor 34. Kalau hari ini bisa sampai nomor 50 GN lebih enak ya. Nanti mungkin kita next simulasi yang ketiga 34. Oke, ditunggu ya recordnya karena recordnya lagi loading, cukup lumayan susah ya. Persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung ya, di sini ada tulis persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran ya. X kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y min 15 sama dengan 0. Dia bilang sejajar. Oke, sejajar dengan garis x plus 3y plus 5 sama dengan 0 adalah, dia bilang adalah x plus 3y plus 25 sama dengan 0. Betul atau salah? Wah ya. Oh, persamaan garis singgung gampang. Kipin juga bilang untuk mencari persamaan garis singgung pada lingkaran, ubahlah persamaan itu dalam basic. Ubahlah dalam bentuk basic. Ini bukan basic, menurut Kipin bukan basic. Jadi ini Kipin rubah menjadi basic. Yang Anda lihat x kuadrat min 8x berarti jadi x min 4 tutup kurung kuadrat. Lanjut ya. Terus y kuadrat dengan plus 6y berarti Kipin tulis adalah y plus 3 tutup kurung kuadrat. Anda tanya Kipin dari mana min 4, dapat dari mana 3? Anda tengok videonya dulu. Tapi Kipin ini berusaha menjelaskan lagi. Min 4 dapat dari mana? Min 8 selalu dibagi 2. 6 selalu dibagi 2. Ya. Kuncinya seperti ini. Ini namanya perfect square ya.
kuadran sempurna. Terus gimana Kipin? Kipin nggak tulis apa? Enggak, Kipin langsung tulis min. Kalau ini dijabarkan x kuadrat min 8y plus 16, makanya di sini dikurangi 16 supaya min 16 dengan ini compare, jawabannya x kuadrat min 8y. Ya, lanjut next. Y kuadrat plus 6y plus 9 selalu dikurangi min 9. Walaupun ini plus selalu dikurangi, walaupun ini min selalu dikurangi. Kesimpulannya Anda ngerti sendiri, ya. Dikurangi 15, Kipin tulis min 15 sama dengan 0, maka Kipin tulis x min 4 kuadrat plus y plus 3 kuadrat, ini adalah min 25, berarti min 40 sama dengan 4. Oke. Persamaan garis singgung pada lingkaran itu ada 3 macam. Apakah dia terletak pada titik? Ya, apakah dia terletak garis singgung yang diketahui titik pada lingkaran, titik pada luar lingkaran, pada gradien. Titik pada lingkaran, apakah titiknya di luar lingkaran, apakah diketahui dalam gradien. Nah, soal ini dia bilang persamaan garis singgung itu dia bilang sejajar. Kalau sejajar berarti secara konsep dia diketahui gradien. Nah, mau nyari gradien, basicnya adalah y min y1, betul ya? Betul ya? Y min y1 salah, harusnya y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat plus 1. Ini konsep. Ya, ini konsep. Karena persamaan lingkarannya dalam bentuk seperti ini, maka y-nya Kipin ganti y plus 3 sama dengan mx-nya x min 4 plus minus r akar m kuadrat plus 1. Selesai. Terus Anda tinggal nyari m-nya. M-nya gimana? Dia bilang sejajar dengan garis ini. Oke, Kipin tulis ya. Dia bilang sejajar, kata sejajar Kipin tulis 3y sama dengan pindah ke sana min x, 5-nya pindah ke kanan min 5, berarti y-nya sama dengan min 1 bagi ini. Min sepertiga x, min 5 bagi ini tidak penting, yang terpenting adalah depannya x. Ya, oh berarti gradiennya adalah min sepertiga. Karena sejajar atau paralel, rumusnya M1 sama dengan M2 sama dengan min sepertiga. Kalau sudah sama min sepertiga, maka M min sepertiga Anda masukkan di sini. Berarti Kipin tulis y plus 3 sama dengan M-nya Kipin isi min sepertiga. X min 4 plus minus R-nya berapa? Oh ini loh. Ya, ini R kuadratnya adalah 40. Berarti R-nya adalah akar 40. Kipin tulis akar 40. Buka kurung. M kuadrat plus 1. Langsung nggak? Boleh langsung ya. Min sepertiga dikuadratkan berarti 1/9 ditambah 1. Suen. Berarti Kipin tulis y plus 3. Min sepertiga Kipin nggak expand dulu karena ada per 3, nanti dulu sabar. Plus minus di sini akar 40 ya. Di sini Kipin tulis adalah 10/9. 10 per akar 9 ya. Terus Kipin cara nulisnya gini, berarti y plus 3 sama dengan min sepertiga x min 4 plus minus akar 40 kali akar 10, 400, keluar akar berarti 20, akar 9 keluar square root berarti ketemu 3, baru semuanya dikalikan 3. Itu tanya, emang bikin ini bisa dalam semenit? Ya, Kipin coba, apakah bisa bikin ini semenit? Ya coba kita kembali lagi review ya. Jadi Anda harus paham konsep utamanya. Nah setelah itu Anda kali 3 semua berarti y, berarti Kipin tulis jadi 3y, 3 berarti jadi 9 kali 3 min, langsung ya, min 1 kali ini berarti min e, min 1 kali ini berarti plus 4, di sini plus minus 20. Kita tulis 3y sama dengan min x, 9-nya pindah ke sini berarti 4 min 9, berarti min 5 plus minus 20. Kira-kira benar nggak? Nah, oh kira-kira jawabannya benar nggak? Ya kira-kira jawabannya benar nggak? Kita bisa bikin ini 3y sama dengan min x ya, min kalau ini plus 20 berarti plus 20 berarti min berarti plus 15. Betul nggak? Oh salah dong ya, harusnya x gini min 15. Coba yang satunya lagi, 3y sama dengan min x
sama dengan min X. Ini tadi kalau plus 20 berarti 15. Kalau dia min 20 berarti min 25. Betul nggak? Kalau ini pindah sana. Oh, berarti betul. Ya, kalau kita pindah sini jadi berarti X plus 3Y plus 25 nilainya betul ya. Cuma yang maksudnya Kipin, Anda harus gercep dengan cara cepat ya. Sama seperti bukunya bilang gercep. Berarti kita harus ngerjakan gercep. Lanjut nomor 35 ya. Sebentar lagi ya 35. Di situ ada masih soalnya betul atau salah. Di sini nomor 35 dia bilang jika ya jika integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 5. Waduh, apa ini? Terus maka dia bilang hasil dari integral 1 2 2fx min 4 dx ya adalah 6 ya. Betul atau salah? Ya, jadi kalau ada soal gini betul atau salah ya Anda mungkin aja jawab sama Andi. Kipin jawab di sini ya, Kipin jawab di sini ya. Kalau ada integral 1 2 fx di sini min 4 dx ya. Kipin kalau secara basic Kipin buka dulu, berarti integral 1 2 ini fx, 2-nya Kipin taruh depan karena koefisien, betul? Dikurangi ada dx ya, dikurangi integral dipecah sendiri-sendiri, sini berarti ini 4 dx antara 1 sampai 2. Nah, integral 1 sampai 2 diketahui 5, berarti 2 dikalikan 5 karena ini diketahui 5. Paham ya? Dikurangi integral 4 dx. Integral tentu 4 dx, berarti jawabannya adalah 4x. Dimasukkan interval 1 sampai 2. Ini bahaya. Kenapa Kipin bahaya? Karena ada tanda min, ini bahaya. Kalau Kipin tulisnya adalah 10 dikurangi buka kurung gede, dimasukkan 2 8, dimasukkan 1 min 4. Oke, kasihkan kurung aja. Berarti Kipin tulis adalah 1 dikurangi 4, hasilnya adalah 6. Betul atau salah? Berarti betul. Next, nomor 36 ya. Kita lanjut di nomor 36. Agak cepat sedikit ya. Supaya kalau bisa nanti next lab berikutnya adalah simulasi yang ketiga ya. Simulasi yang ketiga. Oke. Kipin lanjut di soal isian singkat ini ya. Di sini adalah tulisannya bagian C, isian singkat, uraian singkat. Nah, ya, uraian singkat. Nah, kalau uraian singkat ini ya Anda harus cepet ini ya. Nomor 36 Kipin tulisi, dia bilang salah satu faktor polinomial ya, polinomial px sama dengan x kuadrat plus kx plus x min 3 adalah x min 1. Faktor lain, dia bilang faktor lain ya, faktor lain dari polinomial tersebut adalah oke, kita jawab ya. Enak, nanti Kipin jangan khawatir, nggak perlu dicatat, Anda nanti dengarkan di recordnya aja ya. Jadi enak, praktis ya. Ya masalahnya kalau di record ini downloadnya cukup lumayan gitu ya. Salah satu faktor polinomial ini adalah x min 1. Waduh, caranya gimana Kipin? Gampang. Yang namanya faktor itu berarti berhubungan dengan sisa, berhubungan dengan remainder. Kalau faktor merupakan faktor, berarti remindernya ya, remainnya atau sisanya itu sama dengan sini. Ya, jadi kalau dia bilang x min 1 merupakan faktor, teoritisnya mengatakan F1 sama dengan 0. Konsep.
Oh, ini P berarti ini P. Sorry ya, kalau itu P itu P. Kalau ini F ya F. Berarti P1 sama dengan 0. Berapa? Dimasukkan 1. Ditambah kalikan 1. Dimasukkan 1 K-nya. X-nya berarti K. Masukkan 1 berarti 1. Dikurangi 3 sama dengan sama dengan ya, merupakan salah satunya adalah X min 1 faktornya. Sudah, X-nya masukkan 1. X-nya masukkan 1, X-nya masukkan 1 min 3, hasilnya 0. Kita hitung berarti K-nya ketemu, 1 tambah 1, 2, 2 kurangi 1 itu min 3, 1 tambah 1, 2, 2 dikurangi 3, min 1, min 1 pindah ke dalam 1. Kalau K-nya 1, berarti PX-nya adalah X kuadrat. Itu X kuadrat ya, bukan X pangkat 3 ya. Sebentar dipinjek. Kok kayaknya mencurigakan ini. Oh, X pangkat 3 dong. Kita kok mencurigakan X dia. X pangkat 3. Benar. X pangkat 3 KX kuadrat. Oke, KX kuadrat. Makanya kita kok mencurigakan. Kok KX kuadrat KX ini mencurigakan ya. Benar ya. Kita ulang lagi. X-nya masukkan 1 tetap, masukkan 1 kuadrat 1 kali K tetap K, masukkan 1 tetap 1, hasilnya K-nya 1. Berarti kita masukkan X pangkat 3 ditambah K-nya 1 ya, berarti X kuadrat ditambah E dikurangi 3. Kita pakai honor. Itu cara tercepat. Kalau pakai honor kita bikin X pangkat 3, X kuadrat, X konstanta, depannya X pangkat 3 di sini 1, depannya X kuadrat ini koefisiennya 1, depannya X ini adalah 1, konstantanya min 3. Lanjut yang kita pakai itulah X min 1. Artinya X min 1 berarti X sama dengan 1, satunya ini turun. Kalau ini X plus 1 berarti ini min 1. Kalau ini X min 2 berarti ini X 2. Kalau ini X min 1 berarti sama dengan 1. Logik ya. Kalau Anda masih bingung, tengok di bab polinomial gitu. Pertama kali 1 turun di sini 1, 1 kali 1 di sini 1. Hasil di sini harus 0. Kalau enggak 0 berarti ada yang salah. Ini konsep. Kalau enggak 0 berarti ada yang salah. Kita lihat ya. 1 tambah 1 1, 1 kali 1 1, 1 tambah 1 2. Oh, ini ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. 2 kali 1 2, kok kan 0? Ada yang salah. 1 turun 1 kali 1 1. Nah, inilah. Ini salah, ini salah. 1 tambah 1 2, 2 kali 1 adalah 2, 1 kali tambah 2 adalah 3, 3 kali 1 adalah 3. Nah, jadi konsepnya harus ini. Jadi kita punya trik. Jadi kalau ini enggak 0, Anda bisa korek. Oh, berarti ada something. Ada yang salah. Salahnya di mana? Tadi ya. 1 turun, 1 kali 1 1, 1 tambah 1 2. 2 kali 1 2, 1 tambah 2 3, 3 kali 1 3, harus 0. Kalau enggak 0 berarti ada something. Artinya apa? X min 1 ini X pangkat 3 berarti ini X kuadrat, X konstanta, berarti artinya X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Pemfaktorannya kalau ini difaktorkan kita bisa kok jelek ya, jelek ini. Oh, dia bilang faktor lain dari polinomial tersebut ya ini, faktor lainnya ya ini X kuadrat plus 2X plus 3. Ini nggak bisa dipecah lagi, perkalian 3 jumlahnya 2 nggak bisa. Berarti jawabannya hanya cukup X kuadrat plus 2X plus 3. Betul ya? X kuadrat plus 2X plus 3. Paham ya? Berarti jawaban faktornya ya nggak bisa. Kalau ini bukan jawab, bukan nggak jawaban. Jadi faktor lain dari polinomial tersebut adalah sisanya X kuadrat plus 2X plus 3. Sudah. Memang nggak bisa diekspan lagi, kecuali kalau ini bisa diekspan X kuadrat plus 2X min 3, berarti nanti faktornya ada 2. Satu lagi, 1 berarti totalnya ada 3 faktor. Paham ya? Ini adalah isian singkat. Lanjut next di posisi nomor 37 ya. Kita cepet aja supaya bisa cepat selesai ya. Tugasnya Kipin sudah selesai 37. Oke, di sini ada tulis jika vektor ya, jika vektor P sama dengan 1 min 3 4, terus ada vektor I sama dengan 0 1 5, betul, dan vektor R
dan vektor R adalah 1, 2, min 3, dia bilang serta nilai, bahasanya ya kurang enak ya, serta nilai dari ya, serta nilai dari di sini ada harga mutlak, terus di sini 2P plus Q. Oke, Kipin ikuti aja. Ini min atau dot, min 3P min R tutup kurung harga mutlak adalah enggak kelihatan gitu, adalah X, maka X kuadrat adalah ya caranya gimana cara kita bikin? Oh gampang harusnya ya, tidak ada kesulitan. Yang kita bikin pertama kali yang ini, kita bikin dulu ya, kita bikin dulu begini. Kalau aku punya 2P plus Q dikurangi 3P min R, yang Kipin kejar adalah ini kurungnya dibuka ya, yang Kipin kejar adalah kurungnya dibuka dulu. Kipin mau sederhanakan dulu, sama dengan harga mutlak 2P min 3P berarti min P, langsung ya, nggak usah Kipin expand lagi habis waktu. Kurungnya ini dibuka, hilang min 3P plus R berarti 2P min 3P min P plus Q, betul ya, min plus R. Sudah tanggung kita belajarnya. Oke, lanjut ya. Kipin tulis di sini min, buka kok harga mutlak aja, min P, langsung tak kasih min ya, min P berarti min 1 plus 3 min 4, langsung ya Kipin ya, Kipin langsung supaya enak. QR Kipin tulis aja dulu 015, R adalah 1, 2, min 3, namanya isian singkat berarti harus ada cara ya mungkin ya. Kalau nggak pakai cara kira-kira boleh nggak? Nanti dikira ngerpek ya, dikira nyontuh. Lebih baik kita ada coretan ya. Kalau ada coretan kan setidaknya oh ini loh jawaban hasil, betul ya. Aku bisa kalau mau cepet bisa, cuma apakah diperbolehkan seperti itu kita nggak tahu. Oke, lanjut Kipin. Sama dengan harga mutlak min 1 tambah 0 tambah 1 berarti ketemunya 0, 3 tambah 1 tambah 2 4, 2 berarti 6, min 4 tambah 5 1 berarti min 2, betul ya, min 2 harga mutlak. Artinya harga mutlak ini dikuadratkan, 0 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Hasilnya Kipin tulis adalah 36 ditambah 4 sama dengan akar 4 ya. Oh kalau akar 40, terus gimana Kipin akar 40? Lah di situ ada soal, dia bilang jawaban ini adalah X, berarti Kipin bisa menulis 2P plus Q min 3P min R ini katanya jawaban. Nilainya ini Kipin tadi udah tulis adalah akar 40, berarti sama dengan X. Maka untuk mencari nilai X kuadrat sama dengan akar 40 di kuadrat berarti namanya 4. Ini nilainya 40. Paham ya? Nomor 37 selesai. Ya Kipin lanjut. Ya betul ya. Nanti kalau ada yang salah Anda bisa komen. Lanjut di posisi nomor 38 ya. 38 Kipin masih memakai acuan dari buku ini. Kalau Anda minat ya boleh Anda CO, kalau tidak pun Anda nanti bisa dicatat di live-nya Kipin ya. Nomor 38 dia bilang himpunan penyelesaian ya, himpunan penyelesaian ya dari persamaan ya min 2 cos X betul, ditambah akar 3 sama dengan 0 untuk X interval X antara 0 sampai itu 180, lumayan nggak terlalu banyak, adalah pendek kalau ini ya. Kalau cuma sampai 180 pendek ya. Artinya apa Kipin? Oh gampang ya, gampang sekali. Selama Kipin punya teorema. Kalau Anda lihat di aturan trigonometri komposit persamaan, Kipin punya teorema. Selama ini tunggal, selama ini basic, maksudnya apa kata basic? Basic itu maksudnya cuma X.
Kalau ini 2x, 2x min 5, 2x plus 10, 3x min 20. Nah, itu bukan basic. Tapi kalau ini dia tunggal basic x, wow, cepat sekali. Tidak perlu memakai teorema persamaan. Ya, Ipin tulis di sini jawab sama dengan min 2 cos x ditambah akar 3 sama dengan 0. Berarti Ipin pindah ke sana, berarti akar 3 sama dengan yang minusnya aja Ipin pindah. Berarti 2 cos x, berarti cos x-nya sama dengan 2-nya pindah ke sini. Berarti akar 3 per 2. Akar 3 per 2 itu sama dengan nilainya adalah berapa? Oh, ini cos 30. Ya, sudahlah. Berarti x-nya sama dengan 30. Loh, yang nilainya akar 3 per 2 itu 30 derajat. Ini bisa di KW1, bisa juga di KW4. Ya. Kalau KW1-nya akar 3 per 2 adalah 30 derajat. Kalau KW4-nya adalah 360 min 30. Berarti sama dengan 330 derajat. Tetapi karena di sini intervalnya 0 sampai 180 derajat, berarti Ipin cuma jawab 30. Lanjut ya. Jadi jelas, ini jelas. Nomor 39. Lanjut ya. 39. Sebentar lagi mendekati. Nanti kalau memang bisa langsung urean yang 5 nomor, Ipin lanjut ya. Nomor 5 Ipin harus lihat durasinya dulu. 39. Di sini ada tulis diketahui. Jika diketahui di sini fungsi parameter ya. Diketahui fungsi apa ini? Apa ini Kak Ketok bikin ya? Diketahui fungsi gini aja lah. Diketahui fungsi gx sama dengan, Kak tahu Kipin nggak kelihatan ya. Di sini 3x min 8, di mana domainnya x lebih kecil dari 3. Kemudian di sini 5x plus 6, di mana x-nya lebih besar daripada 3. Dia tanya, maka ya nilai dari G5 dikurangi G min 4 adalah, wah, kalau ada soal. Jadi kalau Kipin jujur, kalau ada soal-soal kayak gini, soal-soal TKA, Kipin sebelum bahas dari latihan nomor 1 sampai terakhir, Kipin coba, berarti kira-kira isian singkatnya gampang. Tak kejar isian singkat dulu daripada multiple choice. Kalau silang-silang kan kita bisa ngitung kancing, kapcing. Ya, kalau soalnya seperti ini loh ya. Kalau soalnya seperti ini, oke? Jadi kalau silang-silang kan nggak perlu cara. Kalau ini kan perlu cara. Jadi kalau si tipenya seperti ini, ya tak kejar ini dari tadi betul atau salahnya lebih gampang. Lanjut ya. Kalau ditanya G5, kalau G5 berarti artinya ini artinya apa sih? Artinya rumusan ini bisa dipakai kalau x-nya harus lebih besar daripada ini. Bisa dipakai fungsinya ini kalau x-nya domainnya lebih kecil daripada G5. Kalau G5 aku pakai yang ini. 5x ditambah 6 dikurangi buka huruf. Kalau G-4 aku berarti pakai yang 3x ditambah. Selesai. Ya, Kipin terus ini jawaban non. Jangan. Ini x-nya masukkan 5 berarti 25 ditambah 6 dikurangi x-nya dimasukkan min 4 berarti min 12 dikurangi 8 berarti ini 31 min 20 min 20 berarti plus 20 sama dengan 50. Oke? Lanjut ya. Lanjut di posisi nomor 40. Enak sekali ya. Nomor 40. Jadi pas enak ya. Jadi semoga recordnya cepat dibagi ya. Semoga hari ini Ipin lagi loading soalnya ya. Nomor 40. Di sini ada tulis suatu perusahaan ya. Suatu perusahaan menghasilkan ya. Menghasilkan X produk, menghasilkan X produk dengan menghasilkan X produk, dengan menghabiskan biaya, sebesar dia bilang 9.000 ditambah
1000x ditambah 10x x kuadrat rupiah. Oke, dia bilang gini, kemudian jika semua produk perusahaan ya tersebut habis dijual dengan harga Rp 5.000 untuk satu produk ya, untuk satu unit produk. Capek ya nulis gini ya, kalau nggak ditulis juga serba salah, ditulis capek ya. Maka laba maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah, Anda bisa cari titik Rp1.000. Oke, lanjut Kipin tulis. Kalau ada soal kayak gini gimana ya Kipin? Gampang lah. Kalau mencari sesuatu laba maksimum yang keuntungan maksimum, berarti secara logik itu adalah laba ya sama dengan laba profit sama dengan harga jual dikurangi biaya. Ya, sesuatu maksimum itu adalah turunan pertama sama dengan valid. Harga jualnya berapa Kipin tulis? Oke. Harga jualnya di sini katanya 5.000. Tapi untuk satu unit produk. Lah kita memproduksi X unit produk, berarti terjual habis. Perusahaan tersebut habis. Kok kalimatnya habis dijual? Semua produk perusahaan tersebut habis dijual. Nah, habis terjual berarti 5.000 dikali nggak tahu dia produksi berapa, makanya tulis 5.000 dikalikan X dikurangi biayanya. Kipin tulis 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10x kuadrat. Kipin tulis laba sama dengan, langsung boleh ya, min 10 urut ya, min 10x kuadrat supaya teratur gitu ya. 5.000x dikurangi 1.000 ya, 5 dibuka min 1.000 berarti 4.000x supaya cepat aja, dikurangi 9.000. Ini adalah function laba. Sesuatu maksimum L aksen sama dengan 0 berarti diturunkan, berarti min pangkatnya turun, berarti min 20x ini diturun plus 4.000 sama dengan ini diturunkan. Lanjut ya, berarti Kipin tulis min 20x pindah ke sana berarti 4.000 sama dengan 20x, berarti supaya mencapai maksimum perusahaan ini harus memproduksi sebanyak 200 unit. Ya, yang ditanya berapa laba maksimumnya? Oh ya, X-nya 200 unit. Laba maksimumnya berarti Kipin tulis L sama dengan, gak usah bingung ya, labanya sudah tahu ini loh, min 10x kuadrat ya sudah 200 kuadrat. 200 kuadrat itu berapa? 200 kuadrat Kipin tulis podo api 400 tambah nolnya satu lagi ditambah 0. Gak usah mikir. Kalau Kipin ngitungin 200 kuadrat 400 tambah nolnya 2 tambah 0 1. Gak usah mikir. Capek kalau kamu mikir begitu. Ditambah 4.000 kali 200. 4 kali 2 berarti Kipin tulis adalah 8 ya, 800. Nolnya ada 3 loh, 1, 2, 3. Betul ya, dikurangi 9. Selesai. Kita nulis L nya sama dengan, berarti ini min 400.000, 800.000 berarti sama dengan 400.000 dikurangi 9. Berapa? Ya, tinggal Anda ngitung gitu kan pasti ngerti kan? Ya masa nggak ngerti? Ya berarti berapa? 400.000 dikurangi 9.000 berarti 300 berapa? 391.000. Betul ya? Betul ya? 9.000 ya, 391.000 rupiah.
Oh sudah nggak usah ditulis, ya tinggal ditulis 391. Nah tapi di sini tulisannya adalah titik-titik 3 titik-titik ribu rupiah. Berarti aku nggak boleh nulis 391.000. Aku harus nulis 391. Kalau Anda nulis 391.000 ya salah. Ya, pintar yang bikin soal ini, pintar, jebakan Batman namanya ya. Jadi dia bilang Rp1.000 berarti 391.000 rupiah. Hati-hati, jadi jawabannya 391. Paham ya? Jadi keren yang bikin soal ini keren ya. Jadi jebakan-jebakan Batman-nya ada ya. Hati-hati ya. Lanjut, Ipin tulis nomor bagian B. Wah, kalau bagian B ini Ipin paling benci ya. Ada jodohkanlah ya. Menjodohkan. Nah, ini benci kalau Ipin ada soal seperti ini, menjodohkan. Ipin tulis aja soalnya, Anda boleh kerjakan ya. Anda boleh kerjakan. Nomor 41, Ipin kerjakan dulu. Soalnya Ipin tulis semuanya dulu. Di sini ada tulis diketahui ya, diketahui metrik A sama dengan 1 2 1 min 1 1 1 terus 1 min 3 1. Susah amat nih. Terus dia bilang dan 10B sama dengan 4 ya, min 5 1 2 0 min 2 susah amat 2A 3 dia bilang. Terus dia bilang di sini ada bilang jika metrik B ya, metrik B adalah keren, inverse dari A. Keren Pak. Wah keren Paul. Inverse dari A, maka nilai A adalah keren. Harus tahu sifat. Tidak tahu sifat susah. 42. Ipin tulis dulu ya. Ipin tulis dulu soalnya supaya enak karena ini jodohkanlah. Anda boleh kerjakan dulu aja nilai ya dari limit, nilai dari limit x mendekati infinite ya. Di sini ada 2x min 1 buka kurung 16 plus 8x min 3x kuadrat dibagi dengan 3x pangkat 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 5 adalah ya. Ini bisa langsung ya. Anda mau bikin silakan ya. 43 bikin dulu. Di sini ada tulis astaga ini panjang nih ya. Dia bilang Mika ingin memulai berkebun ya, dan dia memutuskan akan memagari ya kebunnya dengan bentuk persegi panjang, dengan bentuk Ipin singkat ya, persegi panjang. Capek aku nulisnya. Terus Mika hanya memiliki pagar sepanjang apa ini ya? Pagar sepanjang 160 meter sehingga kalimat itu nilai sehingga dia memutuskan ya menggunakan dinding sebagai salah satu batas kebunnya, salah satu
salah satu batas batas kebunnya. Terus dia tanya apa ini ya? Luas maksimum kebun. Luas maksimum kebun Mika adalah, waduh, gak cukup rek. Ya, gak cukup ya. Kipin lanjut ya, lanjut di sebelahnya supaya kelihatan nanti jodokannya Kipin tulis di sini ya, di split di situ ya supaya enak ya. Kipin harus nulis dulu soalnya, kalau nggak nulis soalnya nggak enak kalau jodokan. Jujur jodokan ini menyakitkan ya. Nomor 44 Kipin tulis. Nanti kalau Anda kita bikin perbagian ya, nomor 44 di sini tulis jarak terdekat. Ya. Jarak terdekat. Ya. Jarak terdekat dari min 5,6 ke lingkaran ya. Sebenarnya ke lingkaran sebenarnya kalau kita punya LCD otomatis enak ya, klik nggak usah capek nulisnya, tinggal di foto main klik tombol selesai ya. Cuma modalnya belum dapat ya. X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2X min 18Y ditambah 66 sama dengan 0 adalah kurang satu nomor ya, satuan panjang nomor kurang satu nomor 45. Satu nomor lagi diketahui ya, diketahui di sini adalah U sama dengan min I ditambah J dan V sama dengan I min 2J plus 2K ya, plus 2K. Dia bilang jika sudut yang terbentuk antara vektor ya, antara vektor U dan V adalah alfa, maka nilai dari cos 2 alfa adalah, oke, Kipin tulis di sini ada pilihannya A itu adalah min 5, pilihannya B adalah min 2, pilihan C adalah 0, pilihan D adalah 1, pilihan E adalah 5, pilihan F adalah 1600, pilihan G adalah 3200. Jadi Anda bisa jawab yang mana. Oke, ini jodokannya gambarnya begini lah. Paham ya? Jadi Kipin tulis begini supaya lebih rapi. Kita langsung menjawab. Oke, nomor 41 ya, 41 ada soal seperti ini. Dia bilang kalimatnya begini loh, metrik B adalah inverse dari A. Secara logik metrik B adalah inverse dari A, berarti B itu sama dengan A inverse. B sama dengan A inverse, berarti secara logik kalau A inverse dikalikan A nilainya 1001. Jadi Anda jangan nyari inverse-nya B, habis waktu, susah ya. Kalau Anda cari itu susah, Anda nyari inverse-nya susah, benar susah. Kita ngomong susah benar ya. Enggak efisien lah ngitung nilai ini. Aku mending ngitung nyari inverse bela di soal ini, aku nyari inverse habis waktu. Aku mending yang nomor 44 dan selesai. Tapi di sini ada dia kalimat, dia bilang B adalah inverse dari A. B adalah inverse dari A. Kalau B adalah inverse dari A, berarti Kipin punya teorema kalau A dikalikan A inverse itu nilainya. Oke, selesai.
Kenapa susah? A-nya mana? Tak tulis. 1, 2, 1. Min 1, 1, 1. 1 min 3, 1. Betul ya? A inverse. Dia bilang metrik B ada inverse dari A. Ya wes toh. Berarti B ada inverse dari A. Berarti A inverse-nya adalah B. B. Tapi karena ini B ini ada 10B ya, B-nya tutup ke bawah. Betul kan ya? Betul ya? Betul ya? Kira-kira benar ya? Oh ya enggak toh. Ini gini. Sebentar. Ada 10B-nya. 10B-nya. Berarti ini Kipin tulis di sini ya, boleh ya? Kipin balik. Kipin tulis di sini. Ada 10B-nya, Kipin nggak kelihatan. Ada 10B sama dengan 4 min 5, 1. Terus di sini ada 2, 0, min 2, 2A, 3. Berarti B-nya di sini adalah 1/10. Kipin tulis dulu. Sabar, Kipin tulis dulu ya. 2, 0, min 2, 2A, 3. Sebentar, Kipin izin minum dulu ya, sebentar. Ya, Anda perhatikan di situ, berarti B-nya adalah B-nya adalah 1/10, betul ya? Betul ya? Berarti A-nya gimana ya? Ya. Sebentar. Kok sulit ya? Benar ya? Sulit ya? Enggak sulit ya. Tapi di situ nggak ada kalimat apa-apa ya. Sebentar Kipin cek. Ya. Oke. Ya. Dia bilang B adalah inverse dari A. Ya sudah. Terus ya apa? Kipin tulis. Ya, Kipin tulis di sini. Berarti 4-nya tak cukup ya. Kipin taruh sini boleh ya. Berarti Kipin agak geser aja. Ya, Kipin agak geser. Berarti A-nya adalah 1, 2, 1, min 1, 1, 1, 1 min 3, 1 dikalikan A inverse. B ini sama dengan A inverse. Berarti A inverse-nya nilainya ini. Kipin tulis 1/10 dikali di sini. Boleh ya? 1/10 kali. Kipin tulis 4 min 5, 1, 2, 0 min 2. Hapus saja ya. 2A, 3. Kipin hapus ya supaya nggak ribet ya. Jadi B-nya gini sama dengan identitas I-nya diketahui 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sudah selesai. Dia mau tanya apa? Nilai A kan? Oh, dia tanya nilai A kecil atau metrik A. Sebentar. Oh, dia minta nilai A kecil. Sorry. Yang dia tanya ini. Sorry, yang dia tanya adalah nilai A kecil ini. Ini nggak dia tadi bukan A besar, A kecil. Ya, yang kalau ditanya nilai A kecil ini, mudah, nggak usah panik. Kita hitung 1/10-nya jangan dikalikan, 1/10-nya dioper di sini aja. Ya, 1/10-nya dikalikan di sini aja. Berarti Kipin tulis 1/10-nya, Kipin tulis baris kali kolom. Baris kali kolom. 4 plus 5 plus 1. 4 plus 5, 9 plus 1. Betul ya? Baris kali kolom ini 2, 0, min 2. 2, 0, min 2. Jadi 0. Paham ya? Baris kali kolom 2 min A. 2 min A plus 3. Berarti 5 min A. Oke. 10-nya Kipin pindah ke sini berarti jadi kali 10. Kalau kali 10 berarti ini 10, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 10. Berarti Kipin ini perlu tidak dikerjakan? Tak perlu. Anda cuma menjodohkan. Berarti kita nulis 5 min A sama dengan 0. Berarti 5 min A sama dengan 0. A-nya adalah. Kita lihat. Nah, kalau A-nya 5 kita lihat pilihannya mana? A-nya 5. Oh, ini. Berarti di sini jawabannya adalah D. Lanjut ya. Lanjut, cara jawabnya begitu ya. B, lanjut Kipin tulis ya, nanti bisa didengarkan di record. Ya, Kipin bagi bisa di record. Nah,
Lanjut, soal nomor 42, di sini ada limit dari ini, gampang ya. Kalau ada soal nomor 42, di sini ada limit dari ini, gampang ya. Kalau ada soal ini, Ipin hapus yang bagian ini ya untuk penjelasan supaya lebih valid, lebih enak pandangan matanya. Ipin juga tidak terlalu geser-geser. Kalau ada limit begini, infinite. Kalau sesuatu yang infinite itu dibagi pangkat tertinggi, selesai. Gak usah bingung. Terus ini Ipin gimana? Aku bisa langsung sebenarnya. Min 3 kalau ini kali ini pangkat 3. Berarti koefisiennya min 6 bagi 3. Min 6 bagi 3, min 2. Jawabannya min 2. Ya, cuma apakah boleh? Ya kita kerjakan aja. Berarti limit X mendekati infinite. Depan kali ini berarti 32. Oke. Ini kali ini berarti depan kali belakang berarti 16x kuadrat ya. Depan kali belakang berarti min 6x pangkat 3 ya. Oke, paham ya? Terus kita tulis lagi ini kali ini berarti min 16, min kali ini min 8x, min 1 kali ini plus 3x kuadrat. Sebenarnya nggak penting karena kita cuma kejar adalah pangkat tertinggi. Konsep utamanya begitu. Ya, kita tulis lagi 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 5. Ya, sebenarnya ini nggak perlu cara ya. X pangkat 3 infinite berarti koefisien pangkat tingginya. Itu sederhana min 6x pangkat 3. 6x ini 16 sama ini berarti 19x kuadrat. Betul ya? 16x kuadrat 19x kuadrat 32x dengan ini berarti 24x. Betul? Terus sisanya ini min 16 dibagi 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 5. Anda lihat PT-nya Ipin tidak usah pakai konsep bagi-bagi. Konsepnya permainan koefisien pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Koefisien atas ada min 6, bawah ada 3. Jadi jawabannya min 2. Jawabannya adalah B. Oke, selesai ya. Selesai. Berarti koefisien permainannya seperti itu. Lanjut ya, Ipin. Tulis di soal berikutnya. Berarti ini sudah selesai. Yang ini B. Nah, Ipin tulis di sini. Nomor 43, Ipin tulis di sini. Dia bilang Mika ingin memulai berkebun dan dia memutuskan akan memagari kebunnya dengan bentuk persegi panjang. Mika hanya memiliki pagar panjang sepanjang 160 sehingga dia memutuskan menggunakan dinding sebagai salah satu batas kebunnya. Ngerti gitu? Maksudnya begini, dia punya pagar panjangnya 160. Salah satunya ini di sini bagian yang mau dipagari ini adalah dinding. Nah, dinding. Oh, dia magari. Oh, gini. Nah, jadi ini nggak perlu pakai pagar. Ini di tembok. Ya, jadi yang dipagar itu ini kurang lebih anggap aja ini dia bikin kandangnya kambing. Ya, kandangnya kambing ini dipagari ya. Bagian sini nggak perlu pagar, ya ngapain kambingnya nggak bisa keluar karena ada tembok. Logiknya seperti itu ya. Dia bilang dia punya pagar ini panjangnya itu 160 bahannya. Berarti Ipin tulis kalau ini Ipin anggap X, ini Y, berarti Ipin tulis bahasanya adalah 2Y ditambah X itu sama dengan 160. Betul ya? Bahannya adalah dia punya 160. Dia tanya berapakah ukuran kebun ini agar luasnya maksimum. Sesuatu kata maksimum selalu diferensial sama dengan 0. Selesai. Rumusnya Ipin tulis. Luas sama dengan panjang kali lebar. X kali Y. Terus Ipin tulis harus dalam satu variabel, maka X-nya Ipin ganti 160 min 2Y. Nah, berarti Ipin tulis X-nya Ipin tulis 160 min 2Y, tutup kurung dikalikan Y, berarti luasnya adalah 160Y min 2Y kuadrat. Sesuatu maksimum berarti L aksen sama dengan 0. Ini diturunkan 160, ini diturunkan berarti jadi min 4Y sama dengan 0, berarti 160 sama dengan 4Y, Y-nya adalah 4. Oh, keren. Kalau Y-nya 40, kalau Y-nya 40, X-nya berapa?
Y-nya 40, 2 kali 40, 80, 160, berarti X-nya juga 80, betul ya? 40, 80, 160 kurangi 80, 80. Berarti luasnya adalah sama dengan 40 kali 80, sama dengan 3.200 meter persegi. Jawabannya adalah 3.200. Jawabannya adalah G. Gampang ya? Lanjut ya, lanjut Kipin terus ya, lanjut ya. Lanjut, di sini posisinya di sini ya. Nomor 44 sebentar lagi. Lumayan 44. Jarak terdekat dari ini ke lingkaran. Nah, ini kayak kemarin ada ya. Kipin harus coba menjadi basic dulu. Basicnya lingkaran. Ya, basicnya lingkaran. Kipin tulis. Ada X kuadrat, ada 2X, berarti jadi X plus 1 dapat dari mana Kipin? Selalu dibagi kuadrat, ditambah Y, yang Y kuadrat min 18Y berarti min 9, selalu dibagi 2 kuadrat, dikurangi 1 kuadrat, dikurangi 81. Jadi walaupun ini plus, walaupun ini min, dia tetap min. Paham ya? Min 1 kuadrat 1, min 9 kuadrat min 81 ditambah 60. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh berarti lingkaran ini pusatnya di mana dan jari-jarinya berapa. Kita jangan pakai rumus pusat lingkaran ada setengah A, min setengah A, setengah B. Min setengah A atau plus setengah A ya? Min setengah B atau plus setengah B ya? Terus plusnya ini dilihat enggak ya? Minnya ini dilihat enggak? Puter. Pada waktu kamu belajar kamu apa? Pada waktu kamu mau mengerjakan soal ujian, iblis setan-setan ini ngejar, ini gak bisa masuk, kacau. Nah, itu kalau nggak punya basic. Tapi kalau kamu punya basic, semua dirubah ke seperti ini. Oh, ini loh pusat lingkaran, ini loh jari-jari. Lewat. Nah, oke ya, lewat di sini. Kipin tulis min 1 min 81 berarti min 82 sama 66 berapa? Gila nih ngitung gini kok gak bisa. Ya, berarti min 16 ya. Min 16 pindah sana 16. Oke ya. Nah, gila nih ngitung gini kok gak bisa. Nah, Anda lihat pusatnya tahu loh ini. Pusatnya bisa tahu adalah min 1,9. Jari-jarinya juga tahu. Coba kalau kamu nyari pusatnya sendiri, nyari jari-jari. Jari-jari itu rumusnya apa ya? 1/4 A kuadrat tambah 1/4. Kakak ngerti? Kipin nggak apa? Kipin nggak mau main konsep seperti itu ya. Itu konsep yang salah. Terus Kipin tulis di sini. Aku punya pusat di sini adalah min 1,9. Orang smart saja yang hafal. Yang tidak smart itu yang kasihan. Jadi usahakan pakai basic. Ya, di sini ada titik min 5,6. Anggap aja min 5,6 di sini. Ini nggak ngurus mau atas mau bawah, nggak ngurus. Yang penting dia bilang jarak titik terdekat dari ini ke sini. Berarti yang diminta adalah X. Oh, berarti kalau mau nyari X, kita bisa nyari adalah jarak 2 titik. Betul ya? Kita cari jarak 2 titik antara min 1 sampai ini. Kipin hapus taruh sini ya. Berarti jarak 2 titik adalah ada titik min 1,9 pergi ke min 5,6. Jaraknya berapa? Di distance. Rumusnya adalah X1 min X2 tutup huruf kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 tutup huruf kuadrat. Berarti Kipin tulis di sini terserah dibolak-balik terserah. Min 1 min 5 berarti min 4 tutup min 1 min 5 terserahlah dibolak-balik nggak apa-apa. 4 kuadrat ditambah 9 kurang ini 3 kuadrat berarti kalau kita hitung 16 tambah 9 25 akar 25 berarti 5. Betul ya? Oh, tadi kita tahu jari-jarinya 4. Berarti mau nyari jarak terdekat ini adalah 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4 bernilai 1. Berarti jawabannya ini adalah paham ya? Kurang 1 nomor 40. Oh, kalau ini sudah ini kira-kira jawabannya mana? Gampang, kita coba ya. Lanjut ini ya. Di sini ada tulis
U dan V. Jika sudut yang terbentuk antara U dan V adalah apa? Kipin sudah bilang, kalau ada vektornya kurang 1 nomor 40. Oh, kalau ini sudah, ini kira-kira jawabannya mana? Gampang, kita coba ya. Lanjut ini ya. Di sini ada tulis U dan V. Jika sudut yang terbentuk antara U dan V adalah apa? Kipin sudah bilang, kalau ada vektor yang mengatakan sudut, yang mengatakan angle, rumusnya cukup satu. Apa Kipin? Adalah U dot V sama dengan besaran U, besaran V, kosinus alfa. Selesai. U-nya berapa? Tulis saja. U-nya ini di sini ada. U-nya adalah min 1, 1. V-nya berapa? V-nya di sini adalah 1, min 2, 2. Oh, bahaya ini, Pak. Jadi harus min 1, 1, 0 ya, karena di sini IJK. Berarti Kipin juga harus ambilnya IJK. Ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Jangan ditipu sama soal, jangan mau ditipu sama soal. 1 min 2, 2. 1 min 2, 2. Sama dengan ya, besaran U berarti di akar, ini kuadrat 1, ini kuadrat 1, ini kuadrat 0. Kipin tulis ya, akar, ini kuadrat 1, min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4. Kipin nggak usah nulis ya, Kipin langsung 1 kuadrat ini, min 2 kuadrat, 2 kuadrat. Ngerti ya? Jadi kot bisa tahu ya, cos alfa. Jadi nanti kalau Anda cuma lihat ini apa, kan nggak ngerti. Ada soal pembahasan, ini apa kok ini ya. Tapi kalau ada audionya kan enak. Oh, 4 ini dari ini kuadrat dong. Nah ya, kan ini tujuan repotnya kan begini. Terus Kipin tulis min 1 kali 1, min 1. Ini kali ini, min 2. 0 kali ini berarti 0. Sama dengan ini di akar 2. Ini di akar 1, 4, 4, 9. Berarti jadi 3 cos alfa. Min 1, min 2, min 3. Sama dengan 3 akar 2 cos alfa. Setuju? Terus Kipin tulis berarti cos alfanya sama dengan min 3 dibagi 3 akar 2. Kalau disederhanakan min 1 per akar 2. Kalau disederhanakan lagi min setengah akar 2. Wah, Kipin, kalau cosnya sama dengan min setengah akar 2, berarti alfanya berapa? Sing ditanya cos 2 alfa, Kipin. Nah, kau usah panik. Ngapain kamu panik? Sing diminta cos 2 alfa, kau usah panik. Kipin hapus di sini, Kipin hapus. Yang diminta cos 2 alfa. Oh, alfa nih ini sama dengan 135 derajat, berarti ini 270 gitu. Mungkin Anda ngomong begitu. Loh, alfa yang setengah akar 2 itu kan 45. Berarti kalau minus itu bisa 135, bisa 225. Terus Anda bingung, 225 tak ada 2 dah. Atau 135 tak ada 2. Barangkali Anda berpikir seperti itu. Tahu apa? Pakai ilmu trigonometri. Kita punya rumus. Cos 2 alfa itu rumusnya adalah 2 cos kuadrat alfa min 1. Selesai. Berarti 2 cos alfanya ini Kipin tulis min setengah akar 2 kuadrat dikurangi 1. Selesai. Berarti Kipin tulis 2 min setengah akar 2 di kuadrat 2 per 4. Berarti ketemunya setengah. Betul ya? Akar 2 kuadrat 2 kuadrat berarti 4 ya. Berarti 2 per 4 adalah setengah dikurangi 1. Berarti jawabannya 1 min 1, nilainya adalah 0. Ada jawabannya C. Di sini jawaban. Dekat. Gampang ya. Selesai. Sebenarnya tinggal cuma 5 nomor ya mengenai uraian. Tapi Kipin pending dulu ya karena durasi, karena Kipin juga harus ada ngajar. Jadi Kipin pending dulu, nanti sambil kita jalan pada waktu Kipin mau bahas ini, bahas yang PKA ini, nanti Kipin digabung ke materi-materi yang lain. Oke ya, semoga setidaknya persiapan PKA sampai 45 nomor, kurang 5 nomor sebenarnya, nanggung sebenarnya, kurang 5 nomor sebenarnya, nanggung ya. Tapi apa boleh buat karena waktu ya. Coba sih kalau kita lihat kalau 5 nomor ini soalnya gimana ya, mungkin kalau Anda bisa boleh dikerjakan di sambung ya. Cukup lumayan sebenarnya. Kipin bentar cincak ya, cincak
Soalnya Kipin harus nanti ini belum Kipin bahas mengenai halaman berapa ya? 250 kalau nggak salah. Ya, 200 ini nomor 200 ya. Oh ini ya sebenarnya kurang dikit. Polinomial dibagi ini habis dibagi satu nomor aja ya. Uraian satu nomor ya. Uraian satu nomor aja ya. Uraian satu nomor. Kipin kasih uraian satu nomor aja. Kipin selesaikan uraian satu nomor ya. Kipin uraian satu nomor aja. Oke ya. Sebenarnya nyita waktu soalnya ya. Karena Kipin harus meeting ya. Kipin coba ya. Nomor uraian nomor kurang 5 nomor. Sebenarnya kurang 5 nomor. Kalau Anda punya bukunya kurang 5 nomor ya. Di sini uraian bagi I. Kipin nggak tahu. Ini nanti TKA ini kira-kira durasinya berapa lama? Kira-kira kalau 50 nomor kalau 2 jam berarti 120 bagi 50. 120 menit lebih berarti per soal harus 2 menit. Minimal harus 2 menit. 2,5 menit. ISO 2,5 menit. Masya ampun ya Tuhan. Bisa 2,5 menit setiap soal. Nomor 40. Kipin tulis ya. Diketahui polinomial. Makanya karena itu Kipin adakan live recordnya Anda bisa dengarkan ya. Bagikan ke teman Anda yang membutuhkan supaya bukan Anda aja yang bisa, teman-teman Anda yang memberkati ya. 2x pangkat ya ditambah ax kuadrat plus bx plus 6 dia bilang habis dibagi x kuadrat plus x min 6. Tentukan nilai A plus B. Ya, kayak ini toh. Ya, tentukan nilai A plus B. Oke, Kipin tulis. Kalau aku punya PX sama dengan ini, kata habis dibagi. Kalau dia bilang ada PX di sini dibagi dengan X kuadrat plus X min 6, dia bilang habis. Teoremanya Kipin itu artinya sisanya sama dengan 0. Artinya, ada artinya lagi. Artinya apa Kipin? Ini difaktorize. Kipin kalau ini nggak bisa difaktorize gimana? Ya terpaksa kamu pakai progratif. Tapi kalau ini bisa difaktorize X plus 3 X min 2 tuh bisa loh. Perkalian min 6 3 min 2 biar 3 X min 2 X ya. Nah kalau bisa difaktorize artinya Kipin bilang ini artinya ada 2. Artinya apa? Artinya P2 sama P2 itu berapa? Ini tak masuk 2. X tak masuk 2. X 2 berarti 2 kali 8 16 ditambah 4A. Betul ya? Ganti 2 berarti 2B ditambah 6 sama dengan 0. Jadi Kipin tulis 4A ditambah 2B 22 pindah ke kanan berarti min 22 dikecili dibagi 2 2A plus B sama dengan min 11. Kipin cek 2 betul ya? 8 kali 2 16 2 kuadrat 4 4A 2 B. Nah oke. Ada 2 ini tadi artinya seperti ini, yang satunya satu lagi artinya P min 3 sama dengan 0. X nya masuk ke min 3 berapa? Min 27 berarti min 54. Betul ya? Min 3 berarti 9A. Betul ya? Min 3 berarti min 3B ditambah 6 sama dengan 0. Kipin tulis berarti 9A min 3B min 54 dengan 6 min 48 pindah ke sana berarti 48 dibagi 3 3A min B dibagi 3 16. Persamaan ini dengan ini Anda eliminasi. Kipin naikkan atas ya, berarti Kipin naikkan jadi 2A plus B sama dengan min 11. Kipin geser ke sini aja, berarti ini artinya 2A 2A plus B min 11 dengan 3A min B sama dengan 16. Kipin tambah ini plus ini berarti 5A
sama dengan ini ditambah 15 berarti A-nya 3. A-nya 3, A-nya 3 berarti 5A sama dengan ini ditambah 15 berarti A-nya 3. A-nya 3, A-nya 3 berarti 6. 6 pindah ke sana, min 6 berarti B-nya min 7. Berarti dia tanya A tambah B berarti 3 ditambah min 7. Hasilnya min. Gampang ya. Mudah gak? Mudah ya. Nomor 47 sebenarnya mudah sih, cuma tulisannya panjang ya, tulisannya panjang, repot ya. Ipin split ya, 47 tulisannya panjang karena Ipin sebentar lagi meeting soalnya, jadi mungkinnya 47 Ipin pending aja ya, yang cepet-cepet aja ya, 47 48 ya. Soalnya sebentar lagi kira-kira 15 menit lagi harus meeting ya. Di sini Ipin tulis M adalah yang pendek-pendek aja ya. M adalah panjang segini, tulislah fungsi-fungsi ya. M adalah ya, M adalah bonus lah, anggap aja satu nomor free gitu ya. M adalah transformasi pencerminan ya, pencerminan terhadap garis X plus Y sama dengan 0. M adalah transformasi pencerminan terhadap garis X plus Y sama dengan 0. Gak ngerti aku. Terus R adalah apa? Transformasi pemutaran sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat di sini dia bilang 0,0 ya. Tentukan metrik transformasi ngerti ya Pipin, metrik transformasi yang bersesuaian dengan R komposisi M. Ngerti Pipin, maksud soalnya ini ngerti ya, maksudnya ya ditransformasi ceritanya begini. Tadi ditulis ya, artinya begini ya, kalau aku punya ya, ini maksudnya begini ya. M adalah transformasi ini, aku punya sesuatu ya, dia bilang tentukan R adalah ini ROM. Yang dimaksud dengan ROM berarti artinya kamu harus cari metriknya. Bagaimana kalau ini di R dulu? R ini adalah 90 derajat, kemudian dilanjutkan ke M. M ini adalah X plus Y. X plus Y ini artinya X sama dengan min Y, atau Y sama dengan min X. Y sama dengan min X itu diputar. Per X diputar menjadi Y, dikasih min. Berarti secara logik metriknya ini Ipin tulis Y sama dengan min X. Gampang, metrik daripada cos 90. Dia bilang searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kita punya rumus sebenarnya. Karena kita punya rumusnya gini. Di sini rumusnya cos alfa, sin alfa, min sin alfa. Betul ya? Kita punya rumus cos alfa, sin alfa, min sin alfa. Kalau Y sama dengan min X, ini adalah metriknya adalah 0, min 1, min 1. Tapi karena di sini dikasih berlawan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam malah minus ya. Sorry ya, kalau namanya searah jarum jam itu minus. Ya, loh, Ipin, enggak salah tapi Ipin, namanya searah jarum jam itu plus. Nah, yang kata 90 derajat itu gini. Ini 90 derajat. Ya, tapi kalau searah jarum jam itu justru min 90. Ya, kalau itu teoritisnya seperti itu. Nah, kalau Anda kepingin tahu seperti itu, Anda baca di transformasi ini juga menjelaskan lebih
ya. Jadi Kipin tulis cos min 90, berarti di sini adalah cos min 90. Kalau saya tak tulis lah ini cos min 90 ya. Di sini adalah sin min 90, di sini adalah sin min 90, di sini ada min. Cos 90 itu 0, cos 90 itu 0 ya. Terus sin min 90, sin 90 itu 1, keluar angka 1, berarti Kipin tulis ini 0, minnya keluar jadi min 1, 1 minnya keluar jadi plus, ini 0 lah. Berarti metriknya Kipin katakan apa Kipin ya, metriknya Kipin tulis ya, berarti metriknya ROM. ROM sama dengan ya. Jadi kalau ditanya metrik ROM-nya, berarti yang kita kejar adalah metrik apa Kipin? Ya, Kipin kerjakan metriknya adalah 0 min 1 1 0 dikali 0 min 1 min 1. Betul ya? Betul ya? Nanti dicek ya. Berarti perkalian metriknya adalah 0 1 min 1 0, 0 min 1 min 1 0. Kalau dibuat berarti baris kali kolom, baris kali kolom 0, berarti min 1, baris kali kolom 0 0, baris kali kolom 0 0, baris kali kolom 1 dikali 1 ditambah ini, berarti hasilnya adalah min 1 0 0 1. Oke, jelas ya. Jadi cukup lah ya sampai di sini Kipin. Kurang 2 nomor, anggap aja free. Nanti mungkin bisa Anda lanjutkan di next ya. Oke, cukup ya. Jadi sampai di sini karena Kipin mau meeting, takut nggak nuntut ya. Oke, ini komennya nggak dibaca ya. Ya mohon maaf. Memang komennya tidak dibaca karena saya konsentrasi untuk menjawab. Jadi kalau misalnya Anda mau ada pertanyaan, bisa di DM Kipin salah satu VT. Mungkin ada kesulitan apa, bisa di DM ya. Kipin tidak bisa baca chat satu persatu karena tujuan daripada live ini supaya bisa terrecord ya, supaya menghasilkan record, dan record ini akan dibagikan supaya tidak campur dari bahasanya ya, supaya tidak tercampur antara bahasa komen dan bahasa penjelasan. Oke, jadi mohon maaf, memang Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang salah, bisa di komen di salah satu titik. Oh Kipin, nomor ini salah. Nanti Kipin bisa ngoreksi. Barangkali kalau Kipin ada salah, mohon maaf karena Kipin ini juga live-nya secara langsung. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah. Jadi kalau salah nanti Kipin akan perbaiki ya. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah bagi-bagi, share-share. Terima kasih, semoga secepatnya Kipin bagi dan Kipin akan lanjutkan di simulasi yang ketiga. Mungkin di simulasi yang kedua mengenai mat wajib itu sebenarnya Kipin akan naikkan, cuma kalimatnya panjang-panjang. Otomatis kalau nulisnya susah amat ya. Jadi lebih baik Kipin di simulasi yang ketiga kita lanjut aja lebih efektif ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Kalau Anda berminat ya Anda boleh ceko. Kalau enggak juga Anda bisa didengar lewat record. Itu semuanya materinya sudah Kipin tulis ya. Dan semoga pelajar seluruh Indonesia bisa mengikuti live ini, bisa mengikuti PT ini ya sebagai acuan persiapan ujian TKA. Semoga TKA Anda sukses. Thank you. Bye bye.